Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk Bersama Ari dan Via. Terima kasih, jumpa lagi. Ngobrolin apa nih Via? Wah, jangan ngantuk dong. Ini udah mulai ngantuk nih, Mas Ari juga. Iya. Ya ini jam-jam ngantuk. Jam-jam ngantuk. Tapi ya. kita nggak boleh ngantuk. Nggak boleh. Makanya kita cari obrolan yang tidak bikin ngantuk. Kayaknya iya sih, iya. Ngobrolin apa nih? Pilpres, ngomongin partai, ngobrolin apa nih? Ngomongin Pilpres, Mas. Pilpres. Iya. Menarik nih ngeliat sikapnya Pak Jokowi nih belakangan nih. Pak Jokowi? Iya. Ada apa dengan Pak Jokowi? Ada sesuatu, Mas. Nah, dari sesuatu itu kita angkat jadi obrolan. Obrolan apa soal Pak Jokowi yang menarik untuk kita angkat? Judulnya hari ini ya, Mas. Siapa di hati Jokowi? Siapa di hati Jokowi? Ya udah pasti Bu Iriana. Bu Iriana. Tapi kan dalam konteks Pilpres kan, siapa di hati Jokowi? Ini siapa? Maksudnya kan yang siapa di hati Jokowi? Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Yang jelas bukan Anies Baswedan ya. Iya, itu kenapa, Mas? Kenapa dua tokoh itu sih yang diangkat jadi judul, nggak ada Pak Anies gitu? Ya jelas lah, karena kan Pak Jokowi ingin legasinya dilanjutkan, dan Mas Anies kan dalam posisi kan berada di luar perubahan ya. Dari namanya aja kelihatan. Koalisi perubahan, kemudian antitesa Pak Jokowi, walaupun dalam arti melanjutkan juga kita ingin juga ada perbaikan juga ya. Pasti kan arahnya ke sana, tapi kan dalam konteks ini kan ada pemisahan diametral antara koalisi lanjutkan Jokowi ya, dan koalisi perubahan atau antitesa Jokowi. Kalau Mas Anies kan secara diametral sudah masuk di itu antitesa Jokowi, tidak meneruskan legasi Pak Jokowi, walaupun dalam banyak kesempatan Mas Anies mengatakan ya perubahan itu konteksnya melanjutkan, tapi kan dalam hari ini kan ada demarkasi lah. Demarkasi antara ya dua capres itu dua capres Pak Prabowo dan Mas Ganjar melanjutkan Pak Jokowi, sudah tegas dia. Koalisi juga koalisi di barisan partai pemerintah kan. Lalu Mas Anies kan berada di koalisi perubahan atau menyebut antitesa Pak Jokowi. Nah, makanya ya menarik juga untuk melihat. Jadi dua tokoh itu yang dijadikan. Dua tokoh kalau ditanya pilihan Pak Jokowi. Siapa di hati Pak Jokowi? Ya kalau bicara ini kan makanya siapa di hati Pak Jokowi, Ganjar atau tindak Prabowo? Tindak tanduknya dulu nih Mas. Pak Jokowi itu kan sering kesana kemari gitu antara Pak Ganjar. Kalau saya secara hipotesa kalau ditanya siapa di hati Pak Jokowi dalam konteks Pilpres itu, saya yakin Mas Ganjar. Hipotesa ya. Siapa di hati Pak Jokowi kayaknya Ganjar Pranowo. Itu karena kan banyak kemiripan dua orang ini. Bahkan Mas Ganjar kan mirroringnya Pak Jokowi. Ini kan nature-nya saja ya, naturnya secara alamiah kan begitu. Jadi kan ibaratnya kayak nature dari rahim ibu gitu. Iya, DNA politik, DNA Pak Jokowi secara politik kan memang punya kesamaan dan memang arahnya ke Ganjar gitu loh. Sama-sama dari DNA. Saya sih menganalogikannya seperti orang pacaran. Kadang-kadang orang kalau mau nembak cewek gitu ya, misalnya, atau nembak ini yang disenangin gitu kan. Kadang-kadang kan nggak langsung ya. Gimana sih? Ya. Polos. Gimana? Ya mungkin kadang-kadang kan kita siapa yang kalau kita punya dua orang yang kita, misalnya nih gue senang dua orang gebetan gitu kan. Gue lihat mana yang ini ya gue deketin dua-duanya siapa yang ini arahnya kemana. Tapi dalam proses itu kan itu membaca hati ya, bisa jadi gebetan dalam arti nih dia kita senang ke orang, atau ada dua orang yang ngebet kita nih. Dua orang misalnya. Ini kan dua orang ini kan Mas Ganjar sama Pak Prabowo ini kan sama-sama ingin melanjutkan Pak Jokowi, merasa mesra, punya kemesraan dengan Pak Jokowi, klaimnya juga merasa lebih dekat apa segala macam. Tapi kan
dalam banyak hal kan ketika orang mendekat itu kan lihat ya mungkin ini ada nakal-nakalnya Pak Jokowi juga gitu loh. Nakal-nakal nakal-nakalnya Pak Jokowi dalam arti ini dua orang kan sama-sama ya tarik ulur nih, dua orang kan sama-sama suka sama dia, ingin mendekat begitu ya. Ya dia ini dulu, dia ulur dulu, tarik ulur, tapi sebenarnya dia tuh sudah punya incarannya kemana gitu sudah ada gitu sebenarnya. Tapi dua-duanya diberikan peluang yang sama gitu. Kan jadi berharap gitu Mas. Maksudnya ini kan saya menganalogikan seperti kayak orang ngejar gebetan atau dengan gebetannya ngejar kita atau gimana gitu kan. Iya sih. Nah pada akhirnya kan itu sikap Pak Jokowi kayak gitu kan mempengaruhi pandangan publik Mas. Ya justru kan dalam hari ini kan Pak Prabowo atau Pak Ganjar lawan juga kan jadinya. Iya, karena Pak Jokowi inginkan supaya masing-masing dua tokoh ini kan, satu memang melanjutkan beliau, ya. Dua menjaga supaya suhu politik tetap berjaga dengan baik. Pesan intinya kan kita sama-sama dulu nih, kita sama-sama punya niat yang sama, punya preferensi yang sama, kemauan yang sama, kehendak politik yang sama. Bahwa apa yang sudah saya lakukan ini nanti kita lanjutin. Baik itu oleh Pak Prabowo, baik itu oleh Mas Ganjar, siapa yang nanti yang menang. Nah pemahamannya kan soal narasi soal kebersamaan, persatuan bersama-sama, bagaimana nanti perbedaan pilihan politik jangan menimbulkan perpecahan. Ya, jangan menimbulkan sesuatu yang pembelahan di masyarakat atau pembelahan kita berbeda secara pilihan politik. Sebenarnya satu sisi kan itu yang sebenarnya yang lebih utama. Jadi bagaimana pemilu ini tetap berlangsung damai, kita boleh berbeda pilihan politik, dan memang dua orang ini kan Pak Jokowi sudah jelas sikapnya, ya meneruskan legasi saya atau tidak, atau katakanlah begitu kan. Kalau yang tidak ya dia tidak endorse gitulah. Tidak endorse, tidak ikut cawe-cawe gitu ya. Iya kayak ke Pak Anies. Ke Pak Aniesnya enggak, tapi ke ini kan dia tetap memberikan bagaimana dua tokoh ini dipromot seperti itu. Tuh hal nanti bagaimana kan saya melihat beda kalau siapa di hati Pak Jokowi itu kan lebih melihat bagaimana Pak Jokowi sebagai pribadi ya. Sebagai pribadi saya merasa lebih tune in kemana gitu loh. Lebih tune in kemana, hati lu kemana sih gitu kan. Tapi pada sisi lain kan demi dia sebagai presiden, dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan gitu juga ingin bahwa semuanya itu berlangsung sesuai dengan koridornya, ya, sesuai tidak kemudian kita mengabaikan lagi soal persatuan kebersamaan begitu kan. Jadi makanya sebagai kepala negara pemerintahan ingin supaya siapapun yang bertarung itu nanti tetap siap untuk bersaing, tapi juga siap untuk bersanding kan begitu. Nah jadi memang sebagai pribadi kan dia punya hak dong, hak politik, dia merasa siapa di hatinya. Tapi sebenarnya sikap kayak gitu tuh boleh nggak sih Mas? Maksudnya ditunjukin sebagai seorang presiden gitu ya? Maksudnya boleh nggak sih seperti itu? Kan belakangan juga kan pas Juli kemarin tuh Mas Gibran itu kan sempet nyampein tuh ke media kalau Pak Jokowi tuh udah megang satu nama presiden gitu. Terus pas dikonfirmasi ke Pak Jokowi, Pak Jokowinya bilang tanya aja ke Gibran gitu. Nah itu tuh ya mungkin kalau sebenarnya atau Mas Gibran yang menyampaikan siapa sih yang di hati Pak Jokowi ya, sudah ada satu nama. Iya sudah satu nama. Ya itu kan pilihan. Memang gak Pak itu Ganjar, pilihan pribadi. Ya betul. Pilihan pribadi ya secara ini hatinya kemana ya? Ya kalau bicara hati ya mungkin ya bagaimana DNA politik ya, punya kesamaan dengan siapa. Kan beda saya merasa chemistry saya itu ke siapa sih, tune in saya secara hati kemana. Itu kan juga tidak boleh ditunjukin juga. Dalam arti ya dia kan harus satu sisi kan menjaga
netralitas ya, dia sebagai kepala negara, sebagai presiden harus menjaga netralitas, tapi dia sebagai politisi, sebagai pribadi, sebagai politisi juga tentu punya preferensi, punya kecondongan, hatinya kemana. Nah ini kan dua hal yang perlu kita lihat secara berbeda. Gitu. Menarik juga pernyataan Pak Jokowi yang baru lama ini kan soal hati-hati milih pemimpin. Lihat rekam jejaknya misalnya. Nah itu kan sebenarnya Pak Jokowi satu sisi kan iya lihat rekam jejaknya. Nah, ya itu kan ya 3 orang ini bagaimana rekam jejaknya. Itu sisi kan memberikan edukasi politik ke masyarakat soal bagaimana memilih pemimpin yang pas. Ya, yang pas sesuai dengan kebutuhan Indonesia, juga bagaimana sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan katakanlah yang paling dibutuhkan oleh Indonesia yang dari banyak 3 orang pemimpin itu. Terus satu sisi kan memberikan pendidikan politik soal itu, 2 kan bersikap juga bahwa saya bersikap tidak abu-abu, ya hitam atau putih katakanlah begitu ya. Saya tidak memberikan dukungan dalam tanda petik endorsement ke calon yang memang antitesa saya ya. Itu kan jelas dia memberikan ya saya jelas kalau yang saya dulu jadi misalnya dulu saya pernah jadi pemimpin RT misalnya, contohnya begitulah. Kalau ada tokoh yang melanjutkan program-program saya di RT, ada figur lain yang ingin bikin perubahan kan, ya sah-sah saja. Tapi kan secara natur saya pasti memberikan dukungan kepada calon ketua RT baru yang memang ingin meneruskan saya sebagai ketua RT lama, katakanlah begitu kan. Itu kan sudah jelas, ya kan. Dia mendukung memberikan endorsement kepada Pak Prabowo dan Mas Ganjar, tapi kan tidak untuk Mas Anies. Kan. Tapi ketika ditanya lagi sebagai presiden kepala negara, ya saya tidak boleh secara eksplisit menunjukkan dukungan saya kemana, karena saya sebagai presiden kepala negara. Berayun-ayun itu makanya itu sebagai strateginya kan, Pak Jokowi. Pak Jokowi di sini kan bukan one dimensional man gitu loh. Bukan bukan one dimensional man, bukan orang yang dalam perspektif satu dimensi. Dia sebagai pribadi, dia sebagai politisi, dia sebagai presiden dan kepala negara, dia juga sebagai kader PDIP, kader partai. Gitu kan? Bagaimana menempatkan posisi itu? Ya kan? Tentu Pak Jokowi harus satu sisi dia ingin merangkul semua kontestan, semua peserta pemilu, semua calon-calon yang dia sebagai kepala negara, dia kan merangkul semua. Dia nggak boleh berpihak. Satu sisi sebagai kepala pemerintahan dia ingin ya apa yang sudah capai sebagai presiden kepala pemerintahan ingin dilanjutkan dong. Itu kan atur saja wajar. Tapi makanya kalau pertanyaan kita di diskusi ini adalah siapa di hati Pak Jokowi, itu pertanyaan sebagai person, sebagai pribadi ya, sebagai manusia gitu ya. Ya, kalau tune in hatinya itu lebih kemana? Pasti ada lah pihak. Nah, paling nggak begini, nanti di TPS dia pilih siapa? Itu kan hati nurani kan? Ya, maksudnya sama seperti Via kan, berarti kan kita pilihan politik boleh ditunjukkan. Tapi kan ada batasan-batasannya. Pak Jokowi juga punya pilihan politik, punya preferensi politik. Tapi kan ada batas-batasnya untuk diekspresikan. Apakah diekspresikan secara eksplisit atau secara eksplisit atau cukup secara implisit atau secara simbolik saja. Makanya ini kan menarik melihat dimensi-dimensi beragam perspektif bagaimana membaca gestur Pak Jokowi. Kita lihat nih Pak Jokowi misalnya kalau sedang bersama PDIP sebagai kader PDIP ya jelas dia kan harus menjalankan satu visi dengan partai kan, satu misi dengan partai, memenangkan Mas Ganjar. Itu kan nggak, kecuali Pak Jokowi pindah partai. Selama ini kan belum pindah partai nih. Belum pindah partai. Kita nggak tahu. Ya pasti kan. Nah, apalagi nanti sebagai juru kampanye nasional. Makanya kan ini kan kita lihat lagi sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kan dia kepala negara, dia harus berdiri di atas semua ini, dia nggak boleh. Nah, bagaimana saya menarik melihatnya bagaimana Pak Jokowi mencoba quote and quote bermain atau mencoba mensimulasikan dirinya dalam berbagai peran ini sehingga
kita apa namanya bisa menangkap pesan-pesan beliau sebagai apa. Ketika kita harus sebagai kepala negara, ya kepala negara ya tetap dia harus mengayomi semua bagaimana. Tapi kan sebagai kepala pemerintahan dia ingin legasi dia sebagai kepala pemerintahan apa yang dicapai dengan pembangunan, menjaga stabilitas, menjaga kontinuitas ya, kontinuitas pembangunan, kontinuitas apa yang sudah dicapai selama ini, melanjutkan semuanya dan tetap menjaga stabilitas ya. Apapun kan Indonesia ini kan punya peluang yang harus digapai kan gitu kan. Makanya peluang emas untuk bagaimana bonus demografi, kita akan keluar dari negara berkembang menjadi negara maju. Opportunity-nya kan sekitar 2030 ketika bonus demografi menjadi puncaknya. Nanti Indonesia Emas 2045 kan nggak akan datang 2 kali. Betul. Nah ini kan ada satu sisi bagaimana Pak Jokowi sebagai seorang presiden, sebagai seorang presiden menempatkan ini dan kemudian menarasikan. Makanya bagaimana nih? Makanya kalau pertanyaannya siapa di hati Jokowi kan bicara dia sebagai Jokowi as a man, sebagai manusia, sebagai seorang tune in hatinya kemana sih? Nah, sebagai manusia terlepas dari jabatannya dia. Lo ya, maksudnya sebagai manusia di relung hatinya, ya itu kemana? Nah, ibaratnya begini, nanti di TPS Pak Jokowi itu, ya kita ibaratnya Pak Jokowi di TPS gitu ya. Kan nanti kan pilih siapa? Mencoblos Prabowo atau Ganjar atau Anies. Sekarang saya yakin Pak Jokowi di TPS tidak mungkin nyoblos Anies kan? Dari sekarang sih iya pasti. Di TPS-nya loh, karena walaupun ini kan pemilu kan tetap berlangsung luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tapi kalau kita membayangkan nih, berimajinasi secara imajiner ya, kalau saya Pak Jokowi gitu ya, nanti di TPS pilih siapa? Ini sebenarnya pertanyaan gampangnya kan siapa di hati Pak Jokowi gitu kan. Sebenarnya nanti secara pertanyaan elektoral praktisnya adalah nanti di TPS pilih siapa ya Pak Jokowi? Kan pasti kan di relung hatinya, makanya tadi kenapa tidak di pikiran, kan di hati, karena tune in-nya hati siapa? Iya. Iya kan? Iya kan bicara. Makanya secara praktikalnya adalah nanti di TPS pilih siapa. Jadi kalau bahasa kita kan siapa di hati Pak Jokowi. Ya. Tadi kan Mas Hari bilang tuh yang spesial di antara Pak Prabowo antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini kan Pak Ganjar kan yang paling spesial, yang kemungkinan di hati ya, karena tapi kan itu tidak bisa saya yakin Pak Jokowi juga tidak akan implisit ya. Tidak akan eksplisit. Tidak akan secara eksplisit dan akan hanya implisit, simbolik ya, narasi-narasi yang sifatnya simbolik saja. Tapi kan dia sebagai politisi justru punya ruang gerak di situ kan, memainkan itu bagaimana dia tidak menyalahi etik sebagai seorang pemimpin ya, sebagai kepala negara pemerintahan, tapi dia juga orang pengen tahu sih siapa di hati Pak Jokowi. Kalau ditanya siapa di hati Pak Jokowi, saya yakin ya Ganjar. Tapi sejauh ini kelihatannya kayak imbang gitu kan Mas ya? Loh ya ini kan justru Pak Jokowi luar biasa piawai dalam menyampaikan pesan-pesan narasi ke publik, bahwa memang pesan atau narasi ke publik memang Pak Jokowi kan narasi yang sekarang narasi utamanya yang publik atau persepsi publik melihat Pak Jokowi kan Pak Jokowi itu dua kaki. Bermain dua kaki ya, bermain dua kaki antara mendukung Ganjar dan mendukung Prabowo. Dan banyak kan sekarang kan justru dengan Pak Jokowi bermain dua kaki, simulakranya atau pesan ke publiknya kan soal kondisi ini kan bagaimana sekarang kita lihat relawan-relawan yang juga sudah terdistribusi, sebagian ke Pak Prabowo, sebagian ke Mas Ganjar. Beberapa partai pendukung yang dulu mendukung Mas Ganjar, terakhir kan PSI itu udah jelas-jelas sudah deklarasi Mas Ganjar, sekarang menyatakan itu kan sebenarnya ke Pak Prabowo. Dia punya tafsir tegak lurus kepada Jokowi, tapi ngelihat Pak Jokowi berarti kayaknya Pak Jokowi lebih condong ke Prabowo nih. Tapi kan ya sebagai tadi justru dalam simulakra ya elektoral, membangun bagaimana komunikasi publik ke masyarakat, Pak Jokowi piawai
Jadi dia tidak dia konsisten quote and quote ya, bahwa dia tidak akan eksplisit memberikan sinyal-sinyal kemana, tapi bahasa-bahasa implisit. Nah implisit ini kan orang bingung nih kemana nih Pak Jokowi, bahkan kayak PSI kan nanti walaupun sudah ketemu Pak Prabowo ya, sudah bahkan beberapa petinggi elit PSI itu sudah ada yang keluar dari karena mendukung Mas Ganjar kan, ya. Iya. Karena partai ini justru kan PSI itu kan partai pertama yang sudah mendeklarasikan Mas Ganjar justru sebelum PDIP dari 2022. Jadi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan 3 Oktober 2022, nggak lama setelah itu, mungkin pada hari yang hampir bersamaan besoknya atau lusanya itu langsung mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Bahkan kemudian disinggung sentil oleh PDIP gitu kan. Jangan seperti makanya aneh ketika ini kan tidak lepas dari gestur politiknya Pak Jokowi, bahwa PSI melihat Pak Jokowi condongnya ke Prabowo nih. Jadi PSI salah baca apa gimana? Iya bukan salah baca. Jadi itu posisi Pak Jokowi sebagai apa? Oh, I see. Sebagai apa dulu? Ya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya dia tetap menjaga bagaimana iklim elektoral ini tetap berlangsung baik, ya, tidak panas ya, tapi juga bagaimana pesan persatuan, kebersamaan ya, perbedaan pilihan politik kalau boleh berbeda, misalnya PSI dulu boleh justru menentang Pak Prabowo, sekarang kemudian ini itu hal yang walaupun dalam banyak hal kan banyak yang menyalahkan inkonsistensi dari PSI, tapi kan dalam konteks ini kan ini berarti bahasa atau gestur politik Pak Jokowi itu sudah bisa disampaikan dengan baik bahwa dia bermain dua kaki, ya cukup berimbang gitu. Bahkan kan di sini kan barisan koalisinya Mas Ganjar, barisan koalisinya Pak Prabowo kan sama-sama saling klaim bagaimana kedekatannya Pak Jokowi dengan Pak Jokowi, bagaimana kemesraan dengan Pak Jokowi, dan bagaimana soal Pak Jokowi itu endorsement ke siapa. Tapi makanya walaupun sebenarnya mungkin ya Pak Jokowi tadi kita lihat membalance, jadi makanya mengayun nih dua tokoh. Ada saatnya tampil ke publik mesra dengan Prabowo. Ada saatnya pada sisi lain kan ganti-gantian aja tuh. Kita lihat secara historiografinya di publik gitu ya. Ada saatnya tampil dengan Mas Ganjar, mesra publik bersama Mas Ganjar. Ada saatnya tampil ke publik mesra bersama Pak Prabowo, balik lagi dengan Mas Ganjar. Tetapi yang kita mau lihat kan what behind. Dia sebagai kepala negara, sebagai presiden, ya dia harus bermain di situ. Dia jelas sikap konsistensi, punya sikap bahwa saya memberikan endorsement kepada calon pemimpin yang akan meneruskan saya. Kan pemimpin kan harus yakin bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Kalau ada kelompok oposisi, kelompok yang kritis kayak Rocky Gerung segala macam, itu kan bagian dari dinamika demokrasi. Ya. Itu kan bagaimana fungsi check and balances tetap bisa berjalan. Tapi dalam hal ini dia membangun narasi bagaimana melanjutkan legasi Pak Jokowi, meneruskan Pak Jokowi, dia konsisten di situ. Ya kan itu secara natur kan sah saja. Tetapi kan bagaimana mengkomunikasikan dukungannya itu, dia mengendorse siapa? Dia kesannya mengayun, balancing, main dua kaki, dan dia berhasil Pak Jokowi. Beliau berhasil. Tetapi yang kita tanya di sini kan suatu saat pada saatnya saya pikir pada lap terakhir ya, kemana Pak Jokowi, atau pada titik terakhir di perhentian terakhir ya, perhentian terakhir itu kan di TPS. Iya, di TPS. Ya, di TPS itu siapa sih dipilih? Ya, kita berandai-andai ya, tapi saya yakin di TPS siapa sih yang dipilih? Ya saya yakin Pak Mas Ganjar yang dicoblos itu loh. Nah itu kan sebenarnya pertanyaan, sebenarnya via bertanya ke saya atau kita bertanya sebenarnya mendiskusikan siapa di hati Pak Jokowi. Maksudnya siapa di hati Pak Jokowi ya. Ya itu kan ya dimensi dia yang dalam dimensi
ego yang terdalam dia tuh siapa sih? Tapi kan dia nggak bisa eksplisit menunjukkan itu karena dia kan sebagai presiden, sebagai kepala negara, milik semua partai, milik semua orang, walaupun dia udah jelas demarkasinya. Saya sudah tegas, saya memberikan dukungan kepada figur partai koalisi yang melanjutkan saya. Tapi saya tidak memberikan endorsement, itu kan tegas. Tapi pada sisi lain mana ya dia mencoba berimbang. Tapi yang kita lihat siapa di hati Pak Jokowi? Saya yakin sih. Kenapa? Karena DNA politik, ya DNA-nya Pak Jokowi secara politik ya lebih ke Pak Ganjar. Partainya juga satu partai, sama-sama kader PDIP. Soal kemiripan karakter bersama-sama itu kan mirroring bahkan. Jadi Mas Ganjar ini kan mirroringnya Pak Jokowi. Iya. Terlihatnya dari sama-sama ya bukan sama-sama dari UGM juga, tapi gestur politiknya, gaya politiknya dekat dengan rakyat, naturnya ya. Katakanlah begini, originalitas. Jadi ibaratnya kalau DNA itu kan DNA bisa dibagi dua. DNA-nya Pak Jokowi ini DNA politiknya kan segaris dengan Mas Ganjar, PDI Perjuangan ya gitu. Kemudian bagaimana soal ideologi segala macam kan. Tapi dalam sisi DNA juga kan dari sisi originalitas, otentisitasnya Pak Jokowi itu ya Mas Ganjar. Gayanya sama belusukan, sama-sama berasal dari rakyat jelata ya, biasa berada di tengah masyarakat, di masyarakat belusukan gitu ya. Itu mirroring. Jadi DNA politik dan DNA otentisitas ya. Itu tentu lebih pas ke Mas Ganjar. Makanya tune in-nya kan ke Mas Ganjar. Nah, ini kan makanya, tapi kan yang sesuatu yang nature, yang tadi DNA politik, DNA originalitas itu kan juga kita kan dalam membaca Pak Jokowi di hatinya itu siapa. Makanya alasan saya yakin bahwa di hati Pak Jokowi itu Mas Ganjar. Tapi kan ini kan kita membaca ya satu sih bisa jadi saya salah atau kita salah. Tapi kan dari kita coba mengrekonstruksi Pak Jokowi dari yang terjadi beberapa waktu terakhir gitu ya. Dari karena apa yang terjadi di depan layar ya, panggung depan itu kan simulakra saja itu kan. Dia ada sebuah sandiwara, tapi sandiwara bukan yang arti yang buruk. Tapi dia harus menjaga kondisivitas politik, persatuan, kebersamaan, bahwa dia sebagai presiden dan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Tapi kita tanya gini kan, sebagai pribadi, sebagai warga negara, Jokowi as a man. Dan ketika multidimensional, Pak Jokowi multidimensional, banyak politisi yang tadi ya. Aku juga multidimensional. Iya, multidimensional. Jadi kita lihat Pak Jokowi ya tadi dia menjaga inklusivitas dalam politik ya. Tapi ketika kita tarik yang sisi yang eksklusif, ya one dimensional, ya man, dia sebagai as a person ya pribadi, hatinya Pak Jokowi kemana? Kan kita nggak bertanya itu. Nah, kita banyak yang nggak melihat itu ketika bertanya hatinya Pak Jokowi kemana. Nah itu kan ya makanya kan kita harus bedakan bahwa memang Pak Jokowi menjaga keseimbangan politik segala macam itu ya karena memang tadi dia punya sisi-sisi lain, dimensi-dimensi lain yang memang dia harus jaga keseimbangannya. Beda kalau dia bukan relawan. Pak Jokowi kan bukan relawan. Kalau relawan jelas harus bersikap. Nggak sikap saya mendukung siapa harus jelas. Ya itu kan beda. Ya bisa bebas mengekspresikan sikapnya. Pak Jokowi kan sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga punya barisan pendukung dan juga sebagai kader partai kan juga harus jaga kondusivitas soal iklim elektoral tadi kan tetap harus. Ya nanti dicurigain tuh Mas kalau nantinya Pak Jokowi dibalik panggung gitu, misalnya memodali salah satu capres. Nah itu yang kemudian nanti bukan memodali ya,
kita melihat bagaimana kemudian ini kan panggung depan ya, panggung depan dari Pak Jokowi ya, simulakranya. Tapi bagaimana panggung belakangnya ini kan apakah Pak Jokowi akan melakukan upaya-upaya politik ya, memenangkan salah satu Pak Ganjar atau Pak Prabowo, instrumennya akan kemana? Tapi jelas kan dari relawan sudah terbagi tuh. Iya kan. Udah kemana kebagi gitu ya. Tapi makanya mungkin ya dugaan saya di lab terakhir itu nanti ya bagaimana nanti upayanya akan ke Ganjar atau akan ke Prabowo. Ini lab terakhir tergantung bagaimana. Tapi kan sebenarnya walaupun ini kan antara mendamaikan. Mempertemukan antara multidimensi Pak Jokowi tadi ya. Itu kan sebenarnya Pak Jokowi kalau ditanya ya mau didamaikan, mau dikonsolidasikan. Artinya apa? Ya kalau dikonsolidasikan tadi multidimensional tadi ya menyatukan, menduetkan antara Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah itu sebenarnya kan arahnya kan ke sana. Tapi kalau ke sana tidak kan sebenarnya secara intensional itu Pak Jokowi sebenarnya kalau kita baca dari menjaga keseimbangan segala macam pengen ya sebenarnya Ganjar dan Prabowo itu bergabung jadi lebih tunggal ya. Bisa tuh. Prabowo atau Ganjar atau Prabowo. Nah, ini makanya di atas kertas ya di atas kertas itu mungkin saja. Tapi kemudian di real politik kan tentu banyak faktor, banyak kondisi yang perlu dibicarakan bagaimana elektabilitas tokoh-tokoh ini pas Ganjar dan Pak Prabowo dan bagaimana partai PDIP terutama dan kemudian bagaimana Gerindra ya. Ini kan tidak mudah untuk mengkonsolidasikan ini, tapi kan kita bicara kan intensi Pak Jokowi untuk tadi persatuan nasional tadi kita harus bersatu sebagai bangsa sama tadi apa yang di hati kan itu kan sesuatu yang berbeda ya. Nah, ya gitu. Di hati ya bukan di sini. Ya di hati maksudnya di hati itu nanti di TPR lu jomblo siapa sih paling gampang kan itu sebenarnya. Paling gampang itu makanya saya yakin sih ke Mas Ganjar ya. Tapi kan dia bisa juga berubah kan Mas? Bisa berubah kan suatu hari nanti seandainya misalnya Pak Jokowi di tengah jalan. Iya, apalagi kalau ada kondisi-kondisi yang memang membuat Pak Jokowi kecewa. Atau membuat Pak Jokowi sakit hati misalnya. Gimana tuh? Ya dengan posisi-posisi sekarang bagaimana Pak Prabowo, bagaimana Mas Ganjar, Pak Prabowo dengan partai-partai koalisinya, Gerindra bersama partai-partai koalisi yang lain, ya bersama PKB nanti bagaimana partai yang lain mungkin akan masuk. Kemudian Mas Ganjar dengan pergerakan Mas Ganjar sendiri dengan bagaimana PDIP, partai yang lain P3 dan mungkin ada partai lain yang masuk juga. Ini kan sebagai manusia kan mungkin ada kondisi-kondisi nanti bisa nyebut Pak Jokowi kecewa kayaknya kok jadi begini sih lo gini misalnya. Pantas saja ketika kena kekecewaan dalam proses dinamika ini dan kemudian juga mungkin ada potensi-potensi sakit hati atau apa makanya menjaga justru ini yang mau dihindari Pak Jokowi kan soal para pihak ini termasuk Pak Jokowi juga jangan sampai kecewa, jangan sampai sakit hati. Misalnya bagaimana Pak Prabowo ini jangan sampai kemudian merasa disakiti kayak dibohongi Pak Jokowi kan, jangan sampai seperti itu. Makanya ini dijaga betul oleh Pak Jokowi. Nah, tapi kalau suatu saat nanti para pihak ini termasuk Pak Jokowi ada yang kecewa, ada yang sakit hati karena komunikasi politik yang tidak terbangun dengan sebagaimana mesti. Makanya kan sekarang kan komunikasi politik itu yang gencar dibangun antar partai. Iya, ya kan? Masih rame gitu ya paling banyak kasus PSI terakhir itu kan banyak elit-elit atau bahkan kader-kader PSI yang kecewa. Padahal itu katanya baru komunikasi politik. Kan yang paling penting adalah bagaimana satu sisi kita mungkin sebagian orang kesel ya melihat atau menyalahkan PSI, tapi posisi lain kan posisinya bagaimana membangun komunikasi politik dengan para pihak. Karena tadi jangan sampai langkah-langkah politik yang nanti diambil di lap terakhir. Ya, langkah-langkah politik yang diambil terakhir termasuk oleh Pak Jokowi itu membuat para pihak ini kecewa atau sakit hati. Ini kan ini yang kemudian itu yang seperti apa. Jadi ini yang menarik untuk kita lihat. Jadi kan
bagaimana komunikasi politik dibangun bersama. Ya tentu ya masing-masing itu punya pilihan politik kan. Tadi kita tanya siapa di hati Pak Jokowi, kan soal pilihan politik yang paling dalam nih sebagai manusia. Nanti di TPS nyumbul siapa sih lo misalnya. Tapi kan belum berarti juga menggerakkan mesin politik masing-masing. Pak Jokowi lebih membela Mas Ganjar atau lebih membela Pak Prabowo. Nah, tapi momen yang paling penting adalah bagaimana membangun kebersamaan, membangun komunikasi politik yang gencar sehingga nanti pilihan politik terakhir ketika memang sekarang kita bersanding dulu nih. Tapi ada saatnya lap terakhir tuh kita harus menentukan benar-benar pilihan politik kita. Entah Golkar akan kemana, nanti PKB akan tetap bersama Pak Prabowo atau tidak. Itu tetap dalam kesepahaman bahwa ya memang ya ini ada sebuah kondisi di mana di lap terakhir itu kita memang harus start dan memang harus bersaing, harus bertarung gitu. Nah tapi kan yang paling penting adalah bukan pertarungan kan hanya untuk karena demokrasi, mengadakan bagaimana pemilu suara terbanyak itu yang nanti memegang ruling government ya, ruling party segala macam gitu. Tapi kan yang paling susah kan menjadi PR bersama kan membangun komunikasi politik yang kondusif sehingga para pihak saling memahami, jangan sampai ada kecewa dan sakit hati. Nah, kekecewaan dan sakit hati ini yang bisa menimbulkan nanti luka-luka politik. Ya. Tapi itu nggak bisa dihindari kan Mas, kalau kayak gitu mah pasti ada aja sih yang. Nah justru itu makanya kita boleh kecewa, tapi kemudian mari kecewa. Tapi kan jangan sampai jangan sampai kemudian sakit hati dan kemudian menjadi luka politik kan. Itu yang kemudian ya harus dijaga. Luka politik. Ya luka politik ya. Kalau kecewa nanti misal gini, pada akhirnya PKB pindah koalisi misalnya. Lalu Golkar masuk. Bisa jadi kan? Bisa jadi sih. Iya. Bisa jadi Golkar masuk ke Pak Prabowo tapi PKB-nya pindah ke Ganjar. Tapi kan tetap bagaimana kemudian Prabowo tetap bisa maju. Tapi bagaimana juga Mas Anies juga tetap bisa maju karena nggak betul kalau ada upaya-upaya katakanlah menjegal Mas Anies di luar lintasan non elektoral gitu. Semua harus masuk ke lintasan Pilpres, harus sama-sama bertarung. Bertarung. Tapi kan semua punya jagoan masing-masing. Nah, semua punya pilihan nanti. Kan orang nanti kita bahas lain soal bagaimana memenangkan kontestasi Pilpres ini kan. Makanya pada secara ini last minute sebenarnya pada injury time, last minute itu kan ada pilihan-pilihan politik yang harus dilakukan oleh para pihak ini. Yang jangan sampai kemudian membuatkan kecewa. Kalau kecewanya terlalu berat menjadi sakit hati yang berkepanjangan, nah, kemudian menjadi luka-luka politik yang tidak baik untuk bangsa ini ke depan. Itu sebenarnya juga yang mau diajarkan, kita lihat bagaimana Pak Jokowi memberikan edukasi politik ke masyarakat juga. Ini loh saya multidimensional ya. Saya sebagai kepala negara, sebagai presiden, dia pilihan sikap komunikasi politiknya Pak Jokowi kan berlapis tuh kan, tergantung perspektif mana, tergantung posisi mana yang kita lihat. Makanya kalau kita diskusi sekarang kan di hati Pak Jokowi itu kan kita lihat pada perspektif dia sebagai as a man, sebagai pribadi, sebagai person kan, kemana ya? Saya sih ke Mas Ganjar, tapi kan Pak Jokowi tidak hanya tunggal sebagai pribadi, sebagai person saja, ya, dia sebagai politisi, dia kepala negara, dia sebagai ayah juga. Makanya ada faktor Mas Gibran segala macam kan, ini kan multidimension kita nggak lihat. Tapi as man, as voters, sebagai pemilih yang nanti akan di hati kan pasti kan memilih pasti kan kalau kalau milih pasti yang di hati saya siapa sih yang paling cocok dong buat saya, yang paling tune in buat saya pilihan ya mungkin di hati dan mungkin secara rasionalitas, secara rasio gitu saya akan memilih yang paling pas menurut suara hati saya kadang-kadang menurut hati nurani saya. Kalau bahasa kan pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani kan bahasanya begitu. Ya kan bahasanya kan pemilih cerdas adalah memilih yang memilih sesuai hati nurani. Nah, hati nurani. Pak Jokowi sebagai pemilih cerdas katakanlah gitu kan, dia kan akan memilih juga kan di TPS
Pak Jokowi sebagai pemilih yang bebas, lepas, yang di hati dia pasti akan memilih yang ada di hati dia pasti. Kalau saya boleh menduga, membaca, menerawang atau istilahnya membayangkan secara imajiner membayangkan saya posisi Pak Jokowi ya, secara imajiner kita. Kalau jadi Pak Jokowi. Kalau jadi Pak Jokowi secara imajiner kata-kata kayak milihnya Mas Ganjar gitu. Jadi kan karena DNA politik, karena memang kemiripan, kesamaan, bukan hanya kemiripan, banyak kesamaan. Jadi kalau kita list lebih banyak kemiripan, kesamaan Pak Jokowi dibanding Pak Jokowi dengan Mas Ganjar daripada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, ini terlepas dari kemiripan itu nih Mas. Ini kan sebenarnya kemiripan, kesamaan. Ya kemiripan kan riskan tuh yang ngomongin tentang Indonesia ke depan gitu. Oke, Pak Jokowi pengen meneruskan legasinya gitu kan. Ya. Nah di lain sisi sebenarnya ada kritik gitu, ada kekhawatiran kalau Pak Jokowi ini nanti bakal tetap berkuasa di balik presiden baru gitu. Nah itu yang harus kita ada apa sih namanya? Ya. Dia jadi invisible hand di balik. Itu yang sebenarnya sindrom gitu. Ya, itu sebenarnya dalam arti kita apapun sebagai melihat demokrasi Indonesia ke depan ya, masa jabatan presiden itu ya 2 kali periode, 2 kali masa jabatan, 2 kali 10 tahun ya, selesai itu ya kita serahkan kepada presiden terpilih. Ya nanti makanya setelah nanti 20 Oktober 2024 ya selesai masa bakti Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai warga negara biasa. Sama seperti posisinya dengan Bu Mega sebagai warga negara ya, sama dengan Pak SBY ya, sebagai warga negara ya. Tetap dia harus dalam posisi ya, jangan sampai ada post-post syndrome, apalagi kemudian ingin cawe-cawe. Iya, cawe-cawe. Saya pikir ya enough ya. Ada saatnya dia enough ya. Sekarang kan sebenarnya banyak memperdebatkan itu ya. Pak Jokowi tidak siap ketika nanti mempersoalkan tidak siap nanti ketika sudah tidak menjabat. Justru Pak Jokowi mengatakan ya, saya justru karena saya siap nanti ketika sudah menjabat, makanya sekarang saya memastikan supaya ketika saya sudah tinggalkan, saya sudah turun dari kursi kepresidenan, itu Indonesia tetap berlanjut ya. Indonesia pembangunannya tetap ada keberlanjutan dan stabilitas ini. Jangan kemudian kalau tidak tercipta keberlanjutan berarti kemunduran, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi ketidakstabilan, itu kan menjadi soal keamanan, stabilitas ekonomi kan perlu dijaga, apalagi kan sekarang ancaman krisis ekonomi global ini ya, soal terutama krisis pangan, gangguan keamanan, persoalan geopolitik kan bukan suatu yang tantangan yang mudah, apalagi sekarang kan krisis pangan misalnya ya, dengan energi juga krisis pangan karena persoalan-persoalan pangan yang menjadi pekerjaan global ini juga jangan sampai nanti misalnya itu menjadi mengganggu stabilitas ekonomi kita, stabilitas keamanan kita. Ini kan sebenarnya concern, satu sisi kita siapkan pertarungan yang fair dan ada yang fairness yang fair untuk semua, tapi pada sisi lain bagaimana menjamin bahwa setelah ini ya jangan kemudian energi kita habis buat kontestasi, tapi yang utama adalah siapapun nanti memimpinnya tetap ada keberlanjutan, ada stabilitas. Nah, itu sebenarnya dalam proses itu Pak Jokowi coba cawe-cawenya sebatas itu gitu loh. Ya selesai ketika nanti 20 Oktober 2024 presiden baru dilantik ya enough. Ya Pak Jokowi sama as ordinary citizen, sebagai warga negara biasa gitu loh. Jadi bahwa dia mantan presiden ya sama seperti mantan presiden yang lain. Ya kita ikut menjaga itu, jangan sampai ya tentu dengan semua instrumen politiknya ya bisa tetap memberikan masukan kepada pemerintah ya Pak Jokowi, tapi ya enough is enough ya, bahwa sudah sebagai presiden udah. Nah, tetap bagaimana mengantisipasi, kita memitigasi soal potensi politik dinasti misalnya. Bahkan tentu akan berbeda dinamika karir politik misalnya, nanti bagaimana persoalan misalnya nanti kita bagaimana masa depan politiknya Mas Gibran, bagaimana yang kemudian Mas Bobi, Mas Kaisang sebenarnya, tapi kan ini kan ya satu sisi itu pilihan politik anak-anaknya untuk berkarir di politik, pada sisi bagaimana
sama seperti yang lain kan ya, Mas Ahaye anak presiden juga, kemudian Mbak Puan segala macam tetap punya peluangnya sama, tapi jangan sampai bayang-bayang orang tuanya itu kemudian menjadi dikapitalisasi menjadi instrumen politik untuk jadi kayak boneka politik gitu. Ya Kak, maksudnya anak-anaknya tetap punya kebebasan, jangan kemudian berada dalam bayang-bayang orang tuanya. Biarkan dia masuk ke kancah politik yang memang dia masuki gitu. Jadi saya pikir di situ jadi memang ada batasnya cawe-cawe ini untuk memastikan bagaimana keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ini, memastikan ini semua Indonesia bisa. Tapi ada mekanisme demokrasi, mekanisme elektoral yang kita harus menghormati siapapun nanti yang menang dalam kontestasi itu. Tapi kan satu sisi kontestasi ya harus ada yang menang dan harus ada yang fairness ya kan, dalam kontestasi elektoral itu ada yang menang dan pasti ada yang kalah, nggak mungkin menang semua. Kalau nanti kita nggak siap menang, nggak siap kalah, artinya kita kalah semua, ya kan? Yeah. Kalau kita nggak siap menang, hanya siap menang nggak siap kalah, kita akhirnya kalah semua kan? Iya ya, akhirnya bumi hangus, kita semua merasain. Nah, makanya itu yang kita tidak ingin terjadi ya. Karena kita hanya maunya menang dan tidak siap kalah. Nah, makanya kita harus siap menang dan juga siap kalah, sehingga nanti siapapun yang menang juga menghormati yang kalah, dan yang kalah harus menghormati yang menang, dan bagaimana republik ini tetap harus berjalan. Nah, itu kan titik itu yang paling penting, soal bagaimana kita sebagai Indonesianya itu yang paling penting. Nah, tapi sisi lain yang kita lihat bahwa dalam kontestasi itu juga ada unsur ya pilihan-pilihan politik masing-masing orang. Ya, yang kemudian tadi tergantung bagaimana dimensi kita melihat. Nah, Pak Jokowi secara pribadi apa sih sebenarnya di hatinya kan, ini makanya bukan berarti kemudian kita semacam menganalisa Pak Jokowi akan kemana, tapi ini bicara dari hati. Kalau membaca hati Pak Jokowi kemana sih, kan boleh-boleh saja kan, kita berandai-andai memberikan undang Pak Jokowi kan, secara imajiner mengandaikan Pak Jokowi kemana kan boleh-boleh saja. Tapi kita tetap melihat bahwa Pak Jokowi tetap akan bermain secara piawai, bagaimana nanti jangan sampai kemudian kita sebagai bangsa ini malah mundur ya. Kita tetap harus maju, karena kan Indonesia maju ya, bukan Indonesia maju mundur. Kalau kita Indonesia maju mundur, nanti kayak lagu apa itu namanya? Aku lupa lagi. Iya, yang maju mundur apa tuh? Ya kita kan nggak mau, kita harus terus maju, Jangan sampai nanti kita sudah maju 2 langkah, mundur 3 langkah gara-gara elektoral kan. Kita harus tetap maju, walaupun ketika kita melaksanakan pemilu demokrasi elektoral kita harus tetap maju. Ya, sehingga terus maju, jangan sampai nanti maju mundur kayak poco-poco ya. Iya, poco-poco. Iya, Indonesia kan maju 2 langkah, mundur 3 langkah, maju 1 langkah, mundur aja ngambil, akhirnya kita nggak. Nah, itu ya sebenarnya itu yang kita ingin juga kita baca bersama. Tapi sisi lain kita tidak melupakan bagaimana sikap kritis ya, soal karena demokrasi yang baik juga tetap menjaga balancing tadi kan, balancing sikap kritis kepada pemerintah ya. Makanya suara-suara kritis tetap diperlukan ya, suara-suara dari kelompok oposisi tetap diperlukan, karena memang seperti ban demokrasi itu harus berjalan dengan 2 ban yang seimbang. Nggak bisa aja dengan ruling party saja, ruling government, tapi juga perlu kekuatan oposisi, masyarakat sipil yang kritis supaya balancing terjadi. Nah, dalam konteks pemilu kan Pak Jokowi mencoba di konteks pemilunya ya, antara 2 kontestan ini mencoba menjaga ini juga. Tapi kan masyarakat sipil juga boleh meningkat bagaimana juga mengkritisi apa yang sudah dilakukan pemerintah. Ini kan dinamika demokrasi. Yang penting tetap mengedepankan etika publik, ya, kesantunan, tepos seliro rasa perasaan kita sebagai bangsa. Karena apapun kan kita ingin bahwa setiap kita menghormati dan dihormatin kan begitu. Oke. Menarik sih Mas tadi. Ya. Oke, meskipun terlihatnya ke Pak Ganjar, ini terakhir deh. Oh, masih ada loh. Masih ada pertanyaan lagi. Jadi kalau di hati kan. Kalau di hati kan. Kalau di publik Pak Jokowi tetap akan. Jadi kalau ditanya siapa di hati Pak Jokowi, Ganjar. Iya. Tapi siapa di publik tetap Pak Jokowi akan mengayun. Tetap mengayun. Iya. Tapi kalau ngeliat
dari elektabilitasnya itu kan pada akhirnya baru-baru ini yang naik Pak Prabowo kan? Iya, ya sekarang kan yang menaik Pak Prabowo, makanya kan ini tentu masing-masing poros kan tuh akan bekerja maksimal ya. Ya kalau jarak elektabilitas semakin besar ya, makin melebar antara Prabowo sama Ganjar, ya tentu Pak Jokowi akan mendorong untuk bagaimana disatukan, diduetkan dua orang ini. Kalau jarak elektabilitasnya semakin melebar, kita lihat dalam waktu September, bulan September lah, Desember. Sekarang kan Agustus September ya, karena pendaftaran capres kan mulai bulan Oktober kan. Kita lihat dinamika di bulan September. Kalau September itu jaraknya mendekati bulan September Oktober tuh, nanti September, Agustus, September, dalam 2 bulan ini. Iya, semakin melebar jaraknya. Misalnya ya Pak Jokowi pasti punya, bisa kita satukan saja. Ya antara Ganjar dan Prabowo. Mari kita lihat. Nah, ini tapi kan ini masih kita sulit bayangkan di atas kertas, tapi dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Tergantung bagaimana lobby ya. Makanya komunikasi politik penting kan antar partai ini. Dan Pak Jokowi juga hadir bagaimana komunikasi politik antara bagaimana nanti PDIP, bagaimana Gerindra, bagaimana kan. Nah, ini kan kita lihat nanti. Makin dalam survei depan bagaimana, makin melebar jaraknya atau bahkan Mas Ganjar bisa nyalip atau Pak Prabowo makin lebar kan kita. Ini kan dinamika bagaimana sekarang mesin politik dari barisan koalisinya Mas Ganjar, barisan koalisinya Pak Prabowo itu, walaupun saat ini kan memang kelihatan bahwa memang Prabowo ini lebih siap, lebih mampu untuk mengkoordinir, mengkondisikan ini kan. Tapi kan bagaimana nanti terutama juga ketika sudah dipilih ya, nanti kan definitif siapa cawapresnya. Ini kan, tapi makanya masih bingung. Salah satu kendala besar menurut saya ketika belum ada cawapres definitif, karena memang tetap ada kehendak juga dari sisi Pak Jokowi terutama ya, untuk melihat bagaimana menyatukan Ganjar dan Prabowo jadi koalisi besar. Jadi wacana koalisi besar itu tetap mungkin walaupun di atas kertas sulit ya. Tapi kalau tadi gap interval jarak elektabilitasnya semakin melebar, itu secara opportunity, secara elektoral semakin memungkinkan. Tinggal nanti sudah makin lebar nih, dengan tuh siapa yang memimpin nanti kan. Sementara kan Pak Prabowo bisa jadi nanti kan selisihnya mendekat, atau nanti makin bisa kan 3 kemungkinan, makin melebar atau makin menyempit ya. Atau bisa jadi disalip salipan lagi kan, bisa jadi kan. Nah, kan ini kan 2 bulan ini, soal yang 2 bulan ini Agustus dan September ini masa yang kritis untuk membuktikan siapa capres yang paling kuat ya, meyakinkan publik, membangun narasi ke publik siapa yang paling kuat, Prabowo atau Ganjar, karena nanti akan menentukan siapa cawapresnya. Karena kalau sekarang makin ini ya bisa aja Pak Jokowi sudah satukan saja Prabowo dan Ganjar atau Ganjar Prabowo, tinggal nanti tergantung siapa yang tentu elektabilitasnya leading kan gitu. Itu kan wacana koalisi besar tetap relevan ya, walaupun agak sulit secara real, tapi kalau makin melebar itu semakin membuka peluangnya untuk duet. Dua sosok ini, Prabowo dan Ganjar, atau Ganjar Prabowo, tentu makin besar. Kita lihat saja dinamika politik, mesin politik kan semakin panas digerakkan, tapi kan mesin politik kan semakin panas ya, tapi hati harus tetap dingin ya. Komunikasi, silaturahmi tetap harus dijaga, karena nanti pasti ya ada pilihan-pilihan politik yang siapa meninggalkan siapa ditinggalkan siapa, iya kan, dalam koalisi, dalam apa kan tentu. Nah, siapa meninggalkan siapa ditinggalkan siapa, itu yang jangan sampai tadi menimbulkan dia kecewa boleh, tapi jangan kemudian sakit hati sampai kemudian luka-luka politik. Kalau itu kan akan sangat baik, akan sangat tidak baik untuk bagaimana kebersamaan kita, silaturahmi kita sebagai bangsa. Nah ini yang paling penting kan tadi, menjaga proses ini. Dan saya pikir Pak Jokowi punya peran yang sangat besar, karena sebagai katalisator ya, katalisator untuk menciptakan, termasuk juga harus walaupun sudah menyatakan tidak mendukung Mas Anies sebenarnya, tapi tetap harus membuka silaturahmi politik kepada Nasdem sudah, ke Demokrat kan juga sudah dilakukan oleh PDIP misalnya. Nah, tentu dengan PKS, dengan tetap bagaimana komunikasi politik, silaturahmi politik itu lebih penting daripada sekedar pemilunya, karena kan kita akan tetap, pemilu kan hanya berlangsung 1 hari ya.
Ya, satu coblosan pungut hitung. Gak nyampe sehari bahkan. Ya, pungut hitung itu kan dalam waktu 1 hari kan. Nanti 14 Februari. Pungut dan hitung pemilu itu hanya 1 hari. Tapi kan 1 hari ini pilihan politik 1 hari itu akan menentukan bagaimana masa depan kita 5 tahun. 5 tahun ke depan. Jangan sampai tadi waspada. kecewa, sakit hati, luka-luka politik itu menjadi beban untuk kita diobatin Mas bersama. Jadi menteri aja nanti. Iya, nggak semudah itu kan. Justru banyak yang nggak bisa diakomodasi. Bagaimana dalam politik itu kita harus kecewa, tapi kan kita juga harus bagaimana ke depan itu juga tadi ya menjaga suasana yang memang ini tidak mudah, tapi memang kita belajar bagaimana menempa kematangan politik, bukan hanya buat rakyat. Nah, buat elit politik dan juga buat rakyat. Kita lihat itu bagaimana. Karena jangan sampai nanti hal-hal yang tidak kita inginkan, konflik politik, luka-luka politik itu menjadi. Nah, ini sebenarnya yang kita makanya kita di Rusia dalam rangka mencoba memahami kondisi-kondisi itu. Yang utama apa sih? Sebenarnya kan pemilu penting, tapi yang utama adalah Republik Indonesia. Pemilu penting ya, dan memang harus dijalankan. Tapi yang paling utama adalah soal eksistensi Indonesia. Republik ini harus tegak berdiri dan maju, kan gitu. Berat. Iya. Tapi emang harus. Cukup ya, Via? Oke, cukup. Kita sudah 1 jam timernya lebih sudah kasihkan ngobrol nih. Oke, banyak terima kasih via teman-teman semua. Iya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.